Izin Bu, sebelah sana nggak hujan nih Bu. Halo, balik lagi ke edisi Banyumas Curug Adventure yang sudah memasuki bagian ketiga ya. Dan kali ini Krigit Piknik masih akan mendatangi beberapa curug yang ada di Kabupaten Banyumas. Yuk, kita mulai aja. Yang pertama adalah Curug Juneng atau Curug Jumeneng. Curug yang satu ini memang masih belum begitu banyak diketahui orang. Tapi Anda bisa bertanya terlebih dahulu dengan warga sekitar karena lokasinya yang lumayan terpencil dan berada di antara perkebunan warga. Mau kemana sih? Mau kemana sih? Woi, mau kemana? Curug yang berada di daerah Karangsalam Baturaden ini harus ditempuh dengan berjalan kaki. Jika Anda menggunakan kendaraan, Anda bisa memarkirkannya di tempat makan atau juga rumah warga sebelum akhirnya Anda berjalan kaki menuju curug hari ini. Ini mau ke curug. Curug apa namanya? Ah? Juneng. Juneng apa Jumeneng? Apalah. Itulah pokoknya. Sebenarnya jaraknya tidak jauh ya, hanya memang kita harus berjalan di antara perkebunan warga. Setelah berjalan beberapa saat kita akan melihat aliran sungai. Di saat musim hujan, biasanya sungai ini lumayan tinggi debitnya. Namun lumayan juga kering di saat musim kemarau tiba. Ini berasa hujan. Seperti hujan tetapi tidak. Air terjunnya di sana tuh. Basah. Air terjunnya itu. Nah, kita lewat sini habis itu ke sana. Lumayan lah. Lokasinya yang terpencil membuat suasana di sekitar curug sangat tenang. Curug ini sebenarnya tak begitu tinggi, hanya sekitar 15 meter saja. Tapi jujur, bermain air di sekitar curug bisa sangat menyenangkan dan menenangkan loh. Ada baiknya bila kamu mau ke sini, membawa makanan dan minuman sendiri ya, karena tidak ada penjajah makanan atau juga minuman terdekat. Tapi pastikan juga jangan meninggalkan sampah ya guys. Mari selalu jaga kebersihan dan juga keasrian alam di mana saja kita berada. Dah, ambil lagi. Wah. Nah, yang kedua adalah Curug Tebela. Curug ini juga belum menjadi tempat wisata umum ya, jadi kita hunting lokasi lagi dan tetap melewati perumahan warga. Lokasi Curug Tebela berada di Desa Karangsalam Baturaden, Kabupaten Banyumas. Dari kota Purwokerto sendiri jaraknya sekitar 15 km. Nah, supaya cepat, kamu bisa pakai aplikasi Google Map, walaupun tidak langsung menunjukkan tepat di mana curug tersebut. Memang tidak ada petunjuk yang jelas ya di mana sebenarnya curug ini, makanya jangan segan-segan untuk bertanya dengan warga setempat jika kamu baru sekali ke sini. Kita saja sempat nyasar kok pemirsa. Kita rewind, salah jalan. Rewind. Saat sampai di lokasi, Anda akan melewati jalanan menurun. Belum ada tangga layak yang bisa kita lewati dengan aman dan nyaman. Hati-hati ya, jalanannya masih berupa tanah dan juga licin, jadi bisa membahayakan. Letaknya juga berada di lahan warga yang biasanya dilewati untuk bercocok tanam dan juga penuh dengan pohon bambu.
Pokoknya nggak nyangka banget deh, ternyata setelah melewati tempat ini ada curug secantik Tebela. Setelah perjuangan sesaat, kami pun akhirnya tiba. Dan sesuai dengan yang saya bayangkan selama ini, curugnya cantik guys. Curug Tebela sendiri tak hanya menyajikan pemandangan indah dan juga air yang jernih, tapi yang paling unik dan yang mengundang keinginan saya untuk datang adalah jajaran bebatuan berbentuk kotak ini. Entahlah bagaimana bisa bentuknya sangat unik seperti ini, dengan sudut-sudut yang membentuk kubus. Kita nyampe di Curug Tebela. Jadi di sini ada 2 curug, satu itu, kedua. Tapi yang paling menarik sebenarnya adalah batu-batu itu tuh. Bagus banget batu-batuannya. Ada lagi foto session. Jaraknya sebenarnya nggak terlalu jauh sih dari jalan besar, tapi lumayan lah. Kayaknya bisa lah kesini ya. Nah. Sama seperti Curug Juneng, tidak ada penjajah makanan atau minuman ya di tempat ini. Jadi jangan lupa bawa makanan dan minuman sendiri. Tapi sekali lagi, jangan meninggalkan sampah ya. Nah, kalau yang berikut ini sudah lebih tertata rapi dan terkoordinasi sebagai lokasi wisata. Curug Bayan berlokasi kurang lebih 3 km dari wisata alam Baturaden. Lokasinya sangat dekat dengan jalan raya, sehingga tidak perlu trekking untuk menuju air terjun. Salah satu curug yang paling mudah dicapai. Wait, ada adegan. Air terjun Curug Bayan sendiri memiliki ketinggian kurang lebih 7 meter saja, dengan kolam di bawahnya sekitar 200-300 meter persegi, dengan kedalaman sekitar 2-5 meter. Lihat ada tulisan itu. Dilarang berenang, cuma boleh celup aja. Itu curugnya satu. Di sini boleh kali mandi ya? Boleh. Sini kan nggak ini ya? Nggak terlalu deras ya? Enggak. Tapi nggak bawa baju. Tahu gitu kan kita bawa baju. Di musim kemarau adalah waktu yang tepat untuk bermain air di sini, karena volume airnya tidak terlalu tinggi dan aliran airnya juga sangat jernih. Sedangkan untuk sarana prasarananya, tempat ini juga sudah jauh lebih baik ya guys. Setidaknya jika basah-basahan, sudah ada tempat untuk ganti pakaian dan juga kamar mandi yang tersedia di sini. Banget ya. Arah ke sana coba Ulil. Nah. Itu tempat masuknya. Sebenarnya gampang banget. Ada vilanya juga. Ini salah satu curug yang mudah sekali aksesnya ya. Dari beberapa curug yang kita jalan ini mudah sekali aksesnya, jadi bisa untuk keluarga juga main selain Curug Pinang yang ada di Baturaden. Ada 2, 1, 2. Tapi katanya dilarang berenang tuh di area air terjun. Mohon maaf yang ini nggak ada video perjalanannya, karena nggak ada juga jalannya. Itu langsung pulang. Dah, langsung ke parkir mobil. Jadi nggak ada video perjalanannya, jalannya cuma segini doang. Oke, selamat pagi. Kita mau ke Curug Tirtasela. Kalau ini mah tempat wisata banget. Jadi ada di kawasan Palawi. Ini 2 kali sih ke sini. Ini yang kedua. Yang pertama belum niatan ngevlog karena belum tahu ternyata di Banyumas banyak curugnya. Hijau ya, nggak kelihatan. Selanjutnya adalah Curug Tirtasela. Curug ini berada dalam wilayah Wana Wisata Baturaden, Kabupaten Banyumas. Setelah melewati gerbang, pengunjung bisa berkendara dan parkir di pinggir jalan yang sudah disediakan.
Oh iya, karena masuk dalam kawasan wisata, operasional curug juga mengikuti jam operasional Wana Wisata ya, dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Jalan menuju curug sebenarnya tak begitu jauh. Hanya jalan yang akan kita lalui, medannya memang naik turun tangga dan lumayan licin di beberapa bagian. Dari tebing-tebing ini juga diantaranya masih mengeluarkan air dan sangat lembab. Jadi harus ekstra hati-hati daripada kepleset. Baik, berhubung yang ngevlog bengek pemirsa, nggak jadi masker penutup hidung, jadi masker penutup dagu aja, menghilangkan tumpukan lemak yang ada di dagu. Jadi ini sudah ada pegangannya, dulu belum ada, sekarang sudah ada. Oh, airnya bening banget. Hari ini kami datang saat debit air tak begitu besar, dan air di kolamnya pun bening sekali. Meskipun telah menjadi lokasi wisata, hari ini tak ada siapapun di sini. Tapi ya, jika Anda datang di hari libur atau juga akhir pekan, kemungkinan besar Anda akan bertemu dengan pengunjung lainnya. Tirta Sela sendiri berasal dari kata tirta dan juga sela. Tirta yang berarti air, sedangkan sela berarti batu. Jadi kita bisa melihat curug atau air terjun ini merupakan air yang keluar dari celah bebatuan. Menurut pengelola sendiri, air yang keluar melalui celah bebatuan ini diduga berasal dari Sungai Purba atau aliran sungai yang tertutup lava Gunung Slamet Purba. Jadi kalau di sini tuh ya air curugnya tuh kayak gini nih. Coba lihat sini, coba panning. Wih. Meriah banget lah pokoknya. Airnya tuh bening banget. Nah, pada saat musim kemarau, tinggi air terjun Curug Tirta Sela sekitar 14 sampai dengan 15 meter. Namun jika di musim hujan bisa mencapai 60 meter karena air turun dari puncak curug. Jadi harusnya biasanya airnya dari atas sana sampai ke bawah sini. Tapi hari ini airnya cuma ada di situ doang. Nah, yang berikut ini sebenarnya sudah lama sekali saya ingin datangi dan akhirnya sampai juga ke sini. Curug ini berada di seberang jalan Grojogan Ratu yang pernah kita bahas di edisi Curug Adventure sebelumnya ya. Curug ini sendiri berada dalam destinasi wisata Taman Wisata Bambu di Dusun 2, Karangsalam, Baturaden, Kabupaten Banyumas. Sebelum pandemi katanya sih taman wisata ini lumayan populer. Nah, sayangnya selama pandemi jadi terbengkalai. Apalagi jika mendengar katanya sering ada ular-ular berkeliaran karena lokasinya merupakan hutan-hutan bambu. Dan akhirnya kami memutuskan untuk melihat sendiri curug ini. Apakah benar seserem itu? Nah, ternyata nih sekarang sudah mulai rapi kok, tidak seserem itu. Jadi nggak perlu khawatir nyasar ya. Yang mengembirakan ternyata ada 3 curug yang bisa kita nikmati saat berada di wilayah ini. Nanti kita akan bisa melihat papan petunjuk untuk tahu arah masing-masing curug. Tinggal pilih kamu mau ke Curug Greenstone, Tirta Widodari, atau mau ke Curug Temon. Yang pasti semuanya pasti cantik guys. Hari ini kita ke Curug Greenstone dulu ya. Sekilas curugnya hanya satu, dengan bebatuan yang telah dipenuhi lumut dan airnya yang gelap. Pantas saja sih disebut dengan Curug Greenstone. Kita hanya bisa melihat hijau, dan hijau kemana saja mata memandang. Namun jangan salah, jika berjalan ke sisi lain curug, kita akan bisa melihat bahwa curug ini terdiri dari 2 tingkat curug, dengan masing-masing yang memiliki kolam sendiri. Antik banget pokoknya. Korean begitu. Iya. Nah yang selanjutnya Tirta Widodari atau juga yang biasa disebut dengan Curug Kedung Benda. Nah jujur ya nggak yakin juga sih yang mana yang disebut dengan Greenstone, yang mana yang disebut dengan Kedung Benda. Soalnya info yang saya dapat berbeda-beda tergantung nanya ke siapa. Curugnya sih tidak tinggi. Bahkan sebenarnya tidak ada curug yang seperti saya bayangkan sebelum-sebelumnya. Hanya ada begitu banyak mata air yang keluar dari bebatuan dan curahan air dari ketinggian yang membuatnya terlihat berbeda dari curug-curug lain pada umumnya.
Tapi yang pasti yang satu ini juga tempatnya cantik banget. Secantik yang saya bayangkan deh. Kedalaman sungainya sendiri sekitar 3,5 meter dengan warna hijau kebiruan. Mungkin juga ya ini yang membuatnya terkadang tertukar dengan istilah greenstone. Bahkan nih katanya warna air di sini akan lebih bagus jika kita cukup beruntung untuk datang di saat musim panas dan sinar matahari memantul di permukaan air. Ya, tempat ini pasti merupakan salah satu tempat favorit saya di Kabupaten Banyumas. Beneran loh, cantik banget. Tadi kirain ini curugnya, ternyata bukan. Setelah selesai berbahasa-bahasan, kita akan menuju ke curug selanjutnya, masih dalam kawasan hutan bambu. Kita hanya perlu berjalan kembali ke atas sedikit dan mengikuti papan petunjuk yang ada. Setelah berjalan menyusuri jalan setapak, kita pun akan tiba di Curug Temon. Curug ini juga tak kalah indah dengan curug-curug sebelumnya yang ada di wilayah ini. Kedalaman kolamnya juga hanya 2 meter. Itu pun yang berada tepat di bawah kucuran air curug, yang kemungkinan besar tergerus oleh derasnya air. Kalau saya sih sukanya duduk di samping kucuran curug, seger banget. Ya itu tadi teman-teman beberapa pilihan curug untuk edisi kali ini. Bagaimana? Kamu tertarik? Cakep-cakep banget loh curug di sini. Sobat jangan lupa untuk subscribe, likes, komen, dan share channel ini ya. Ikuti terus Krikit Piknik. Dan sampai jumpa di tujuan piknik kita selanjutnya. Bye-bye. Dah.